sesungguhnya arti dan makna gereja yang satu itu? Menurut Ensiklopedia Gereja, gereja yang satu didasarkan iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Kesatuan ini harus dibina, dijaga, dipelihara dalam semangat saling mengampuni dan menghormati. Kesatuan ini bukan keseragaman yang dipaksakan atau tidak memindahkan kebebasan-kebebasan wajar gereja-gereja partikular. Oleh karena itu, ciri gereja yang satu menuntut suatu komunio dengan gereja Roma, atau sekurang-kurangnya tidak terpisahkan daripadanya. Dalam video ini, saya akan membahas ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang persatuan gereja. Gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus, dasar semangat pendorong persatuan, dan bagaimana menghayati kesatuan gereja. Ayat-ayat kitab suci yang menjelaskan tentang kesatuan gereja. 1 Petrus bab 2 ayat 5-10, 1 Korintus bab 12 ayat 12, Efesus bab 4 ayat 3-6, 2 Timoteus bab 2 ayat 22, dan Matius bab 16 ayat 16-19. Dari kelima teks ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Allah adalah tokoh utama. Allah menghimpun orang-orang beriman atau orang-orang pilihannya, dan mereka semua itu dijadikan satu tubuh yang kita sebut dengan gereja. Yesus mengangkat Petrus menjadi pemimpin para rasul. Dengan mengangkat Petrus menjadi pemimpin para rasul, Yesus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman dan persekutuan yang tetap kelihatan. Tidak berhenti di situ saja, Yesus tetap mempersatukan gereja hingga hari ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang Katolik? Orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen memperjuangkan persatuan. Mereka juga harus mengungkapkan kesatuan iman. Kita coba lihat gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus. Ini berarti umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian dan cinta kasih, serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Dasar semangat pendorong persatuan. Roh Kristus adalah semangat, dan roh cinta kasih harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun di segala sektor. Semuanya dilakukan sambil menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Bagaimana kita menghayati kesatuan gereja? Pertama, gereja itu ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Kedua, kita menyadari bahwa kenyataannya dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu disebabkan
oleh perbuatan manusia. Ketiga, Katekismus Gereja Katolik artikel 813 menjelaskan bahwa gereja itu satu karena pertama, gereja berasal dari Tritunggal Maha Kudus. Kedua, gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus. Ketiga, gereja dijiwai oleh Roh Kudus. Keempat, kesatuan gereja juga kelihatan nyata dalam hal: 1. Pengakuan iman yang satu dan sama. 2. Perayaan ibadat bersama terutama sakramen-sakramen. Dan 3. Struktur hierarkis. Gereja yang satu adalah gereja yang percaya akan kehendak Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, bahwa orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi satu umat Allah dan menjadi satu tubuh. Gereja Katolik percaya bahwa kesatuan itu menjadi begitu kokoh dan kuat karena secara historis bertolak dari penetapan Petrus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Setelah Petrus menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus pun menyatakan akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah Petrus ditugaskan untuk mengembalakan domba-domba dengan cinta. Secara historis, menjadi bagian dari kepercayaan bahwa para paus merupakan pengganti Petrus yang memimpin gereja bersama semua uskup seluruh dunia. Konsili Vatikan II menegaskan corak kolegialitas tugas pengembalaan ini yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan tugas-tugas gereja, memimpin atau melayani, mengajar, dan menguduskan.